Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ataya Kalista Fiansyah dengan NIM 23014160628 akan menjawab pertanyaan atau soal UAS yang sudah diberikan Bu Anggi untuk mata kuliah pedagogi dan andragogi. Dimulai dari pertanyaan nomor pertama, yakni apa perbedaan antara pedagogi dan andragogi? Menurut saya yang pertama itu, pedagogi itu umumnya seorang anak belajar itu karena tuntutan akademik atau biologisnya. Sedangkan yang andragogi, kesiapan belajar ditentukan oleh tingkatan perkembangan yang harus dihadapi dalam perannya, seperti perannya itu dalam bekerja atau dalam keluarga dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, jika di pedagogi, peserta didik itu belum bisa mandiri, jadi peran guru adalah center. Jadi guru itu sifatnya menggurui. Sedangkan di andragogi sendiri, peserta didik itu sudah punya atau sudah ada konsep diri. Jadi guru atau sebutannya kalau andragogi itu kan fasilitator atau mentor. Nah, jadi mereka sifatnya itu bukan menggurui, justru mereka menjadi penghubung atau pembawa materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Selanjutnya, yang pedagogi itu orientasi pada sesuatu yang sudah ditentukan, di mana berpusatnya itu pada materi pembelajaran. Sedangkan yang andragogi itu orientasi belajar mereka berpusat pada pemecah masalah yang dihadapi atau problem solving. Lalu yang nomor kedua, ada contoh penerapan dari prinsip andragogi di pembelajaran orang dewasa dalam masyarakat. Nah, kalau menurut saya, yang pertama itu orang dewasa perlu terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dari mulai merancang hingga menilai hasil dari pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Orang dewasa ini lebih berminat mempelajari hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan kerja nyata dan kehidupan mereka. Pembelajaran harus didasarkan pada pengalaman dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan masing-masing. Lalu, yang ketiga, untuk mempertahankan motivasi belajar orang dewasa, diperlukan strategi pembelajaran yang mengasyikkan, seperti sering dilakukan pemberian reward atau penghargaan bagi peserta yang aktif dan giat belajar. Nah, yang terakhir itu menurut saya peserta diberikan kewenangan untuk menyusun dan melaksanakan program pembelajaran serta melakukan evaluasi secara mandiri. Hal ini tuh bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka masing-masing. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, yakni apa saja skill yang harus dimiliki oleh fasilitator pembelajaran orang dewasa? Sebut dan jelaskan. Jawaban saya, yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Seorang fasilitator harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan warga belajarnya, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan informasi yang relevan. Yang kedua, ada kemampuan dalam kerjasama. Fasilitator harus dapat bekerja sama dengan tim dan membangun hubungan kerja yang positif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada keahlian dasar dalam software komputer. Menurut saya ini penting karena penggunaan aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, serta kemampuan lainnya dalam komputer, ini sangat berperan dan berguna bagi kerjaan. Lalu, seorang fasilitator harus memiliki pengalaman atau experience di bidangnya. Misal, mereka ingin membuat materi kepada warga belajar tentang memasak. Seorang fasilitator tersebut harus memiliki pengalaman atau sertifikasi yang mendukung mereka untuk menjadi fasilitator itu sendiri. Lalu, seorang fasilitator harus memiliki kemampuan berkreatif. Kemampuan berpikir kreatif ini tujuannya untuk mencari solusi yang inovatif dan penting, terutama dalam mengembangkan program dan materi pembelajaran.
Lalu pertanyaan terakhir, yakni berikanlah contoh penerapan teknik fasilitasi beserta penggunaan metode atau teknik pembelajaran untuk program pendidikan nonformal di masyarakat. Nah, kegiatan atau program pendidikan luar sekolah yang akan saya buat ini adalah pendidikan keterampilan untuk sasarannya untuk ibu rumah tangga, yakni pelatihan menghias kue. Teknik fasilitasi yang akan saya gunakan adalah metode ceramah dan tanya jawabnya di awal, lalu dilanjutkan dengan metode demonstrasi, di mana fasilitator akan mempraktekkan cara menghias kue tersebut, dan peserta akan mengamati dengan seksama, yang nantinya peserta juga akan praktek langsung menghias kue yang baik dan indah. Nah, skenario dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penyampaian materi. Pada tahap ini, materi akan disampaikan kepada peserta mengenai bagaimana cara mengoleskan buttercream dan lain-lainnya dengan tepat. Bagaimana cara menghias kue dengan baik dan tidak berlebihan, dan bagaimana cara membungkus kue serta memasarkan kue tersebut. Materi ini akan disampaikan dengan metode ceramah, tentunya dengan narasumber yang sudah berpengalaman dan bersertifikasi. Nah, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi mereka yang belum bisa paham terkait materinya. Nah, setelah itu fasilitator memberi contoh langsung dari menghias kue dengan baik dengan metode demonstrasi. Lalu selanjutnya ada praktek berkelompok. Pada sesi ini peserta akan diarahkan untuk duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Di sini setiap kelompok akan mendapatkan satu kue. Kegiatan ini membutuhkan kerjasama yang baik antar kelompok, antar peserta dalam satu kelompok, dan kerjasama antara peserta pelatihan dengan fasilitator serta panitia pelatihan agar sesi praktek ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Nah, para peserta pelatihan ini diharapkan untuk bekerja sama dengan kelompok mereka dan menyiapkan tema dari karya mereka. Harga dari hasil kerja mereka juga tentunya dipaparkan, dan di mana mereka akan memasarkan kue tersebut. Nah, setelah itu adanya evaluasi. Setelah sesi praktek berakhir itu fasilitator akan menjelaskan kembali dengan memberitahukan kesimpulan dari program pelatihan tersebut dan menutup program tersebut dengan memberikan kuesioner yang berisi penilaian tentang program ini. Begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.